بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rahimakumullah jami'an. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah tercurah kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam golongan hamba-hambanya yang pandai bersyukur, sehingga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambah pemberian nikmatnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada siapa saja sesuai dengan yang dikehendakinya, dengan tanpa batas. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Ali Imran ayat 37, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa anbataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakariya kullama dakhala 'alayha Zakariya al-mihrab wajada 'indaha rizqa qala ya Maryam anna laki hadha qalat huwa min 'indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Maka Rabbnya menerimanya sebagai nazar dengan penerimaan yang baik dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik, dan Allah menjadikan Zakaria pemeliharanya. Setiap Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia mendapati makanan ada di sisinya. Maka Zakaria berkata, "Hai Maryam, dari mana kau peroleh makanan ini?" Maryam menjawab, "Makanan ini dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa saja yang dikehendakinya dengan tanpa hisab, bighairi hisab." Kaum muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para peserta kajian, hadirin ya, kajian tafsir juz amma, tentu kita menyadari bahwa keimanan kita itu bisa berubah-ubah. Keimanan kita dapat meningkat, dapat pula merosot. Keimanan akan meningkat dengan amal soleh dan ketaatan yang kita kerjakan. Dan keimanan kita dapat merosot disebabkan adanya terjadinya pelanggaran syariat dan maksiat yang dikerjakan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan keimanan sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Mustadraknya dengan sanad yang hasan. Nabi SAW bersabda yang maknanya, sesungguhnya keimanan itu dapat menjadi lekang sebagaimana pakaian itu dapat menjadi usang. Keimanan itu sesungguhnya dapat menjadi lekang sebagaimana pakaian itu juga dapat menjadi atau berubah menjadi usang. Karena itu kata Rasulullah sallallahu mintalah kepada Allah. Oleh karena itu mintalah kepada Allah untuk memperbaharui keimanan dalam hati kalian. Jadi kita diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dianjurkan untuk senantiasa memperbaharui keimanan kita. Keimanan yang merupakan barang yang paling berharga yang kita miliki. Keimanan itu merupakan aset terbaik
yang kita miliki. Kita mesti mengontrol amalan kita selama kita masih bisa melakukannya. Jangan sampai terjadi kemerosotan, apalagi sampai hilang keimanan di dalam dada. Kemerosotan iman saja itu sudah sangat merugikan. Apalagi jika sampai seseorang itu murtad, kehilangan keimanan, ya, maka itu merupakan kerugian dunia akhirat yang pasti didapat. Makanya sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu pernah berpesan apa? Termasuk tanda kecerdasan seseorang itu, termasuk tanda kecerdasan seorang muslim itu apa? Ia selalu mengetahui apakah imannya itu sedang naik atau sedang turun. Oleh karena itu, marilah ya kita jaga keimanan kita dengan senantiasa melakukan ibadah, amal saleh, ketaatan, talabul ilmi, ya, hadir di majelis ilmu, mengkaji firman Allah, ya, pelajari sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kita tafaqquh fid din, kita berdalam agama kita supaya iman kita senantiasa naik, ya, meningkat. Tidaklah ayat yang kita baca, yang kita pelajari, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita telusuri, yang kita ambil faidahnya, kita berdalam agamanya, itu tidak lain akan meningkatkan keimanan seseorang. Ya. Agar di dalam menjalani kehidupan ini semangat gitu ya. Urip iku urup gitu ya. Akan semakin hidup, semakin menyala gitu ya. Bukan menyala abangku ya. Maksudnya semakin apa? Menggelora. Jadi tidak merasa putus asa. Ya, kita jaga ketakwaan kita yang selalu dipesankan oleh para khatib di setiap khutbah Jumat ya. Ya, agar senantiasa bertakwa, karena memang takwa itu adalah sebaik-baik bekal bagi seorang hamba dalam mengarungi kehidupan dunia dan akhiratnya. Sekali lagi jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu terkait dengan keimanan. Bagaimana dengan kehidupan kita sebagai seorang manusia pun juga sama. Tidak ada yang selalu bahagia dalam satu keadaan. Ya, dalam satu keadaan terus sampai meninggal dunia, tidak. Tidaklah kehidupan manusia itu selamanya bahagia. Kadang kita ya merasa senang, kadang kita merasa sedih. Dan manusia tidak pernah atau tidak akan lepas dari yang namanya kesedihan, ya, kesusahan, kesempitan, dan berbagai macam musibah yang itu dapat menggerogoti hati, yang dapat mempengaruhi ya keadaan hati, kondisi hati, ya. Dan semacam ini menimpa semua orang. Ya, kesedihan, gundah gulana itu dapat menimpa setiap orang, siapapun dia. Ya, kecuali orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala jaga. Nah, kita sebagai manusia masing-masing punya cara gitu ya, memiliki caranya sendiri-sendiri untuk bagaimana mengobati ya hati yang sedih, hati yang gundah, ya, gelisah, yang kadang tidak jarang gitu ya. Cara yang dilakukan itu hanya bisa menghilangkan kesedihan itu dalam waktu sementara saja. Ya, ada orang mengobati kesedihan dengan apa? Melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang menghilangkan kesedihan dengan minum minuman keras, mengkonsumsi narkoba. Ada yang menghilangkan kesedihan dengan merokok gitu ya,
mendatangi dukun, ada yang mendengarkan musik, apalagi dan lain sebagainya yang itu jelas-jelas diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu, dengan cara-cara tersebut bukanlah ketenangan dan kelapangan hati yang didapat, tetapi malah justru kesempitan, kesengsaraanlah yang dirasakan. Karena apa? Bukan justru semakin dekat kepada Allah, justru semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu ada usaha. Bagaimana cara yang kita gunakan untuk mengusir kegundahan, kegelisahan, untuk mengobati kesedihan hati, itu dengan sesuatu yang bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sumber kebahagiaan kita. Kalau justru malah semakin menjauhkan kita dari Allah, bukan kebahagiaan yang kita rasakan. Mungkin sementara itu dia akan merasa senang, bahagia. Namun setelahnya justru lebih parah lagi kesedihan yang dirasakan. Jadi caranya bagaimana untuk mengobati kesedihan hati kita, kegelisahan jiwa kita, ya, kerombekan pikiran kita, gitu ya. Itu cara yang dilakukan bisa mendekatkan diri kepada Allah, bukan menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau cara yang kita lakukan adalah dengan beribadah, dengan beramal saleh, dengan membaca Al-Qur'an, berzikir, mengingat Allah, ya, insyaallah kebahagiaan yang akan dirasakan. Ya, bukan sebaliknya. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang bangka, kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan menghimpunnya, membangkitkannya pada hari kiamat kelak dalam keadaan buta. Hadirin jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim tentu memiliki cara tersendiri untuk menghilangkan, ya, kegundahan, untuk mengobati hatinya yang sedang merasa sedih, ya. Ya. Yang kesedihan itu menimpa siapa saja tadi, ya. Yang pertama yang harus dilakukan adalah menata hatinya. Ya, tentu ini cara yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Yang pertama adalah dengan menata hatinya, menata keimanannya tadi, menyuburkan keimanannya, menyirami keimanannya, meyakini bahwa kesedihan dan kesusahan yang menimpa dirinya itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, langkahnya pertama, al-imanu bil qadar, biqada'illahi wa qadarihi. Ya, rukun iman yang keenam itu, ya. Jadi yang pertama yang harus dilakukan apa? Memupuk kembali keimanannya kepada ketetapan takdir Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kesusahan, kesedihan yang menimpanya itu sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia tidak akan menyalahkan siapa-siapa, termasuk menyalahkan dirinya, tidak, itu sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dia menyadari bahwa hal tersebut, ya, itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang menyadari demikian, maka hatinya akan menjadi tenang, dadanya akan menjadi lapang, jiwanya akan menjadi tenteram. Ya. Karena banyak orang yang ketika menghadapi kesulitan hidupnya, dia marah, dia ini, ya, karena sebenarnya masalahnya di sini. Ya. Kita menyadari bahwa di saat itu ketika kita jaza, kita merasa wah, tidak terima dan sebagainya, itu sebenarnya karena keimanan pada qada dan qadar itu sedang menurun. Maka langkah yang pertama itu. Kemudian langkah kedua
adalah dengan berdoa, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan doa yang dicontohkan dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khususnya di dalam menghadapi apa? Kesusahan, kesedihan. Ya. Ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Ma asaba 'abdan hammun wala huznun. Tidaklah seorang hamba itu ditimpa kesusahan maupun kesedihan, ya. Kemudian thumma qala aw faqala Allahumma inni 'abduk wa ibnu 'abdik wa ibnu amatik nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk 'adlun fiyya qada'uk. Ya Allah, sesungguhnya aku ini adalah hambamu, anak hamba laki-lakimu dan anak hamba perempuanmu. Ubun-ubunku berada di tanganmu. Berlaku atas diriku hukummu. Adil atas diriku qada'mu atau keputusanmu, ketetapanmu. As'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak. Aku memohon kepadamu ya Allah, ya, dengan seluruh nama-namamu yang engkau namai dirimu dengan nama-nama tersebut, yang engkau turunkan di dalam kitabmu, yang engkau ajarkan kepada salah seorang di antara hambamu, dan yang nama yang masih disembunyikan di ilmu ghaibmu. Anta ja'alal Qur'ana rabi'a qalbi. Ya, ini isi doanya di sini. Anta ja'alal Qur'ana rabi'a qalbi. Ya Allah, ya, aku memohon kepadamu dengan semua namamu agar engkau menjadikan Al-Quran itu sebagai pelipur laraku. Agar engkau menjadikan Al-Quran itu sebagai penyejuk hatiku, penyiram dadaku, penyiram hatiku, gitu ya. Rabi'a qalbi wa nura sadri, dan Al-Quran itu sebagai cahaya dadaku. Wa jila'a huzni, dan sebagai pengusir kesedihanku. Wa dhahaba hammi wa ghammi, dan sebagai penghilang kecemasan serta kegelisahanku. Kata Rasulullah SAW tadi ya, ma asaba abdan, ya, hammun wala huznun. Tidaklah seorang hamba itu yang tertimpa kesusahan, kerumpekan, kesedihan. Faqala, lalu dia mengucapkan doa ini, kata Rasulullah SAW, illa azhabahu Allahu hammahu wa ghammah. Tidaklah seseorang mengucapkan doa ini tatkala ditimpa kesedihan, musibah, melainkan Allah akan menghilangkan kesusahannya, ya. Wa abdalahu makana huznihi faraha, dan Allah akan menghilangkan kesusahannya dan menggantikannya, ya, menggantikan kesedihannya dengan kesenangan. Tentu di dalam memanjatkan doa semacam ini itu harus diiringi dengan pemahaman makna tentunya. Dan sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim di dalam menjelaskan makna hadis tersebut, ya, di dalam memanjatkan doa itu harus, ya, tentunya diiringi dengan pemahaman makna bahwa di dalamnya itu ada pengakuan seorang hamba bahwa dia ini hamba Allah. Jadi memposisikan dirinya sebagai hamba Allah, ya, mewujudkan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seharusnya seorang hamba itu tunduk patuh atas semua perintahnya, ya. Berlepas diri, menunjukkan bahwa dia tidak bisa berlepas diri dari Allah Subhanahu wa taala walaupun sekejap mata. Ya, dia membutuhkan pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sekali lagi bisa menumbuhkan apa tadi dari redaksi ini,
menumbuhkan apa? Keimanannya, keyakinannya bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu menghilangkan kesedihannya. Ya. Kemudian di dalam kandungan doa tadi juga sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Qayyim di situ ada semacam persaksian bahwa ubun-ubunnya itu berada di tangan Allah. Oleh karena itu dia tidak akan merasa takut, akan merasa khawatir dengan makhluk Allah lainnya, karena sadar bahwa dia sendiri dan makhluk lainnya semua kedudukannya sama sebagai seorang hamba. Makhluk lainnya tidak bisa memberikan manfaat maupun madarat sedikit pun kepada dirinya. Dan di dalam doa tersebut ada tawassul, tawassul yang syar'i, yang disyariatkan, yaitu tawassul dengan apa? Dengan nama-nama Allah. As'aluka bikulli ismin huwa lak. Baik yang itu diketahui oleh manusia maupun yang tidak. Ini sekali lagi menunjukkan bahwa dari hadis ini menunjukkan bahwa nama-nama Allah, di antara nama-nama Allah itu ada yang hanya Allah sendiri yang tahu. Ada yang kita mengetahuinya, ada yang kita tidak mengetahuinya. Dan nama-nama Allah tidak mungkin bisa dihitung. Dan di dalam doa ini ada permintaan apa tadi, jemaah? As'aluka bikul anta ja'alal qur'ana rabi'a qalbi. Di situ ada permohonan, permintaan seorang hamba supaya Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an itu sebagai rabi' bagi hatinya. Rabi' itu artinya adalah air hujan. Oke, sebagai penyiram hatinya. Nabi SAW menyerupakan Al-Quran itu dengan air hujan. Karena sebagaimana air hujan itu dapat menumbuhkan bumi, maka Al-Quran itu dapat menghidupkan hati. Dan apabila hati kita hidup, maka hiduplah seluruh anggota badan kita. Semoga dengan kita mengkaji Al-Quran, kita menjadikan Al-Quran itu betul-betul sebagai pelipur lara kita, sebagai penghidup hati kita, penyiram hati kita. Kemudian di dalam untayan doa yang dipanjatkan tadi juga ada permohonan apa? Supaya Al-Quran itu dijadikan sebagai cahaya bagi dada hati, bagi dadanya. Karena memang dada yang bercahaya, hati yang hidup, itu menjadi sumber kebahagiaan dan kelapangan seseorang. Dan di antara untayan doa juga tadi, seorang hamba meminta kepada Allah agar menjadikan Al-Quran itu sebagai penghilang kesedihannya. Karena betul, kalau kesedihan itu dihilangkannya dengan Al-Quran, maka insya Allah kesedihan itu tidak akan kembali. Lain halnya kalau kesedihan itu dihilangkan dengan nyanyian, dengan musik, ataupun bahkan dengan harta, anak, istri, jabatan, apapun selainnya, maka kesedihan pasti akan kembali lagi. Ketika obat atau ketika yang jadikan pelipur lara itu bukan Al-Quran. Ketika umpamanya dengan harta, ketika hartanya habis, sedih lagi, tambah sedih lagi. Dengan anak, ketika anak-anak sudah besar, sedih lagi. Tapi dengan Al-Quran insya Allah tidak. Dan tadi sebagaimana yang kami sampaikan di awal, ketika seseorang mendengarkan hadis tadi, maka dianjurkan baginya untuk mendengarkan dan menyimak dengan seksama serta mengamalkannya. Sebagaimana Nabi SAW memerintahkan kepada para sahabatnya. Jadi dalam hadis ini
itu Nabi SAW ya, memerintahkan sahabatnya untuk mempelajari doa tersebut sebagaimana ya, Rasulullah SAW mengajari Al-Fatihah. Ya, ini menunjukkan betapa ya pentingnya doa tadi agar kita punya cara ya. Salah satu di antaranya tadi apa? Beriman kepada Allah dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala dan apa namanya? Banyak doa, termasuk doa tadi. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya memudahkan kita untuk bisa mendawamkan atau bisa mengucapkan doa ini tatkala kita ditimpa kesedihan maupun kesusahan. Dan kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat mempelajarinya. Ya. Sebagaimana ya para sahabat mereka tatkala mendengarkan Nabi SAW memberikan wejangan ini, wejangan yang sangat agung ini, mereka mengatakan yambaghi lana an nata'allama haula'il kalimat. Kata para sahabat, apakah sepantasnya kita pelajari kalimat-kalimat dalam doa ini? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajal yambaghi liman sami'ahunna an yata'allamahunna. Tentu orang yang mendengarkan ya doa ini sudah sepantasnya mempelajari kalimat setiap untaian kata kalimat yang ada dalam doa tersebut dan dijadikan sebagai ya pedoman, sebagai pegangan ketika seorang hamba itu mengalami kesedihan maupun kesusahan dalam hidupnya. Baik jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan sebelumnya kita banyak fokus tentang pengenalan surat ya, mulai dari namanya, keutamaannya serta ya surat itu dikenal dengan sebutan apa? Surat Taudhi' ya, surat yang sebanding dengan apa? Sebanding dengan berapa Al-Quran? Ya. Jumlah ayatnya hanya 3. Namun apa? Surat tersebut sebanding dengan ta'dilu ya. Rubu' Al-Quran, ya. Seperempat Al-Quran sebagaimana surah Az-Zalzalah ya. Ya, dan surat tersebut itu berada di tengah-tengah surat Makkiyah. Ya, di juz amma ini itu surat Madaniyah ya. Surat An-Nasr itu adalah surat Madaniyah, di tengah-tengah apa? Banyak surat Makkiyah. Ya. Karena surat tersebut turun ada yang mengatakan setelah peristiwa setelah Fathu Makkah, ada yang mengatakan sebelum, dan yang lebih tepat sebelum ya, terkait dengan silang pendapat para ulama ya. Itu adalah surat yang turun sebelum Fathu Makkah. Ya, sebelum peristiwa pembebasan kota Makkah. Ini surat Madaniyah berarti surat yang turun setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan telah kita pelajari bersama bahwa surat An-Nasr ini termasuk surat yang apa? Terakhir kali turun secara utuh. Surat yang secara utuh terakhir kali turun. Surat apa? An-Nasr. Ya. Kalau yang pertama surat apa? Ada yang mengatakan Al-Fatihah, ada yang mengatakan Al-Muddathir ya, Al-Muddathir. Wallahu a'lam. Ya. Akhiru suratun nazalat minal Qur'an nazalat jami'an, gitu ya. Ini sebagaimana perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Atau ketika Ibnu Abbas menanyakan kepada Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah, Ibnu Utbah. Ya. Ibnu Abbas mengatakan, tahu enggak surat terakhir dari Al-Qur'an yang turun secara keseluruhan? Maka dijawab oleh Ibnu Utbah, apa? Idza jaa nasrullahi wal fath. Maka dijawab oleh Ibnu Abbas, iya, enggak, betul, benar. Baik. Terkait dengan turunnya surat An-Nasr ini ya, sebelum peristiwa Fathu Makkah, itu bisa kita lihat dari redaksi ayatnya. Yang pertama ya, terlepas dari silang pendapat di kalangan para ulama tafsir ya, ini kesimpulannya Ibnu Rajab rahimahullah
ya, bahwa surat ini turunnya sebelum Fathu Makkah. Karena Allah berfirman apa? Idza jaa nasrullahi wal fath. Ya. Apabila datang pertolongan Allah dan juga kemenangan. Nah, kata-kata idza ini yang menunjukkan bahwa ini belum terjadi. Berarti sebelum Fathu Makkah. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Di sini ada nasrullah. Ya. Pertolongan Allah kepada siapa? Kepada Rasulullah secara khusus. Ya, karena al-khitab lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini pesannya ditujukan kepada siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Idza jaa nasrullah ay nasrullahi iyyaka ala aduwik. Ya, apabila telah datang pertolongan Allah, ya, pertolongan Allah kepadamu secara khusus, ya, atas musuhmu. Wal fath. Kemudian digandeng dengan pertolongan Allah itu dengan kemenangan dan juga kemenangan. Ya. Kemenangan dan pertolongan Allah ini disambung, ya. Ini memberikan faedah, ya. Ini termasuk bab atful khas 'ala al-'am. Ya. Al-Fath dalam ayat ini, apa yang dimaksud Al-Fath, jemaah? Fathu Makkah. Karena menggunakan apa? Ya. Fil fathi lil 'ahd al-fath al-ma'hud al-ma'ruf fi adhanikum wa huwa Fathu Makkah. Jadi kemenangan yang dapat diketahui atau yang diketahui oleh kalian, ya, sebagaimana yang ada di dalam pikiran kalian, ya, yaitu Fathu Makkah, yaitu ditaklukkannya kota Makkah sebelum kaum muslimin hijrah ke Madinah. Atau setelah kaum muslimin apa? Hijrah ke Madinah, kemudian apa? Ya, kembali ke Makkah untuk menaklukkannya, begitu ya. Ya. Jadi setelah kaum muslimin hijrah ke Madinah, itu kan mereka tidak bisa lagi masuk ke Makkah. Bahkan untuk haji dan umrah saja tidak bisa. Dan baru masuk ke Makkah setelah apa? Kembali setelah Fathu Makkah. Fathu Makkah terjadi di tahun ke-8 Hijriah. Ya. Fathu Makkah, ya, terjadi kapan, jemaah? Di tahun 8 Hijriah. Bagaimana yang diterangkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, bahwa yang dimaksud dengan Al-Fath di sini adalah Fathu Makkah. Namun tidak kita pungkiri bahwa yang dimaksud dengan Fath, ada yang berpendapat makna lainnya adalah futuhat, ya, penaklukan yang dilakukan oleh kaum muslimin. Ya. Namun yang lebih tepat adalah Fathu Makkah sebagaimana yang dijelaskan di kitab. Ya. Tadi Fathu Makkah terjadi atau berlangsung pada bulan Ramadan tahun 8 Hijriyah. Ya. Dan itu sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam hadis Imam Bukhari, ya, bahwa penaklukan kota Makkah itu terjadinya di bulan Ramadan, tepatnya di tahun 8 Hijriah. Yang memang sebelumnya itu ada sebabnya. Di tahun ke-6 ada Sulhul Hudaybiyah, ya, perjanjian, namun dilanggar oleh suku Quraisy. Ya.
Dan kaum muslimin saat itu, ini mungkin bisa dinyalakan kipasnya atau AC-nya. Ya, tidak. Ya. Atau dibuka jendelanya. Dan tatkala perjanjian itu di perjanjian damai, ya, ada apa namanya, tawar menawar, ya, yang itu orang-orang Quraisy melanggar perjanjian. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari kota Madinah bersama 10.000 pasukan. Ya. Itu terjadi apa tadi 8,5 tahun sebelum beliau hijrah. Ya, setelah beliau hijrah ke Madinah. Jadi beliau ketika itu berjalan menuju Makkah bersama kaum muslimin yang awalnya dalam keadaan berpuasa, kemudian ketika mereka sampai pada tempat yang namanya Al-Kadid, yaitu air antara Usfan dan Qudayd, ya, mereka akhirnya membatalkan puasanya. Ya. Jadi secara singkat, ya, peristiwa penaklukan Makkah. Ya, intinya Al-Fath di sini, yaitu kisahnya sangat masyhur, ya. Ya, kisah tentang penaklukan atau pembebasan kota Makkah ini luar biasa. Ya, banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Dan itu telah diabadikan dalam Al-Quran, surat Al-Fath ayat 1. Inna fatahna laka fatham mubina, ay bayyinan aziman wadiha. Ya. Ya, tadi Al-Fath dalam ayat ini ada silang pendapat di kalangan para ulama memang, ya. Ya. Ada yang memaknainya sebagai apa? Fathu Makkah, dan itu yang benar, dan juga ada yang menamai penaklukan yang dilakukan oleh kaum muslimin. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu Al-Fath tadi Nasrullah, ya. Dalam ayat ini secara eksplisit gitu, ya. Apa itu eksplisit, ya? Secara tidak, ya, tersirat gitu, ya, secara tersirat. Surat ini sebenarnya mengandung bisyarah atau kabar gembira bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin. Ya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Sa'di rahimahullah. Jadi dalam surat ini terdapat bisyarah dan perintah kepada Rasulnya, ya, pada saat kemunculannya kabar gembira ini merupakan dalam bentuk berupa pertolongan Allah bagi Rasulnya dan peristiwa penaklukan kota Makkah dan masuknya manusia secara berbondong-bondong ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ya. Jadi isyaratnya, ya, ini tiga ini, pertolongan Allah kepada Rasulnya atas musuhnya, penaklukan kota Makkah, dan masuknya manusia ke dalam agama Allah afwaja, ay jama'atin, secara berbondong-bondong. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kau melihat manusia masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong. Yang sebelumnya manusia itu masuk ke dalam agama Allah itu kan secara afrada, bukan afwaja, tapi afrada, sendiri-sendiri. Yang sebelumnya manusia itu masuk ke dalam agama Allah dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Namun setelah peristiwa Fathu Makkah, mereka berbondong-bondong. Bahkan utusan demi utusan datang,
ya, menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, untuk apa? Menyatakan masuk Islam, masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu bahkan setelah Nabi SAW akhirnya memutuskan untuk menetap di Madinah. Sampai-sampai tahun ke-9 Hijrah itu dinamakan dengan apa? Amul Wufud. Ya. Baik, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka bertasbihlah, ya, bertasbihlah atau sucikanlah. Mana tasbih di sini apa? Sucikanlah Allah Subhanahu wa taala bihamdi rabbik, dengan memuji Rabbmu, ya, wastaghfirhu, dan mohonlah ampun kepadanya. Ya. Ini perintah ini ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala mendapati nikmat Allah yang luar biasa, bisyarah, kabar gembira yang agung. Itu beliau diminta untuk bertasbih dengan diiringi apa? Pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan diperintahkan pula untuk memohon ampun kepada Allah. Ini menarik sebenarnya, karena yang namanya nikmat itu tentu biasanya pesannya di balik nikmat itu apa? Bersyukurlah gitu. Ya, mungkin saja dikatakan bersyukurlah kepada Allah atas nikmat ini. Pujilah Allah, ya, atas nikmat ini. Tapi di sini tidak. Di sini Allah pesannya apa? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan mohonlah ampun kepadanya. Ini kalau kita bawa redaksinya seperti dalam surat Al-Insan, ya, ayat 23 sampai dengan 24. Kalau Allah berfirman, "Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila." Ya, sesungguhnya kami menurunkan kepadamu Al-Qur'an, ya, secara berturut-turut, ya. Pesannya apa? Dengan turunnya Al-Qur'an yang itu juga merupakan nikmat. Atas turunnya Al-Qur'an itu pesannya Allah, fasbir li hukmi rabbik. Ya. Maka tunaikanlah apa yang menjadi haknya. Laksanakanlah apa yang menjadi hak Al-Qur'an. Ya. Dengan apa namanya? Bersabar. Ya, karena dengan turunnya Al-Qur'an kepadamu itu akan banyak cobaan. Akan ada gangguan. Oleh karena itu, ya, dengan diturunkannya Al-Qur'an, ya, disebarkan Al-Qur'an, maka, ya, di sini perintahnya, pesannya adalah untuk apa? Bersabar. Demikian. Dan maksud daripada ayat ini, ya, perintah untuk memperbanyak apa tadi? Tasbih, yaitu ucapan subhanallah, dan memperbanyak istighfar dengan ucapan apa? Astaghfirullah. Ya. Jika engkau apa? Salat, maka perbanyaklah untuk mengucapkan pujian. Ya. Perbanyaklah dengan cara memujinya atas limpahan kemenangan dan penaklukan kota Makkah. Itu maksud fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ya, dan di situ sebenarnya adalah hikmahnya. Ya, jadi ketika Allah merintahkan kepada nabinya fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, ya, maka maksudnya jika kau salat, perbanyaklah dengan cara memujinya atas limpahan kemenangan dan penaklukan kota Makkah. Mintalah ampun kepada Allah, karena setelah turunnya ayat ini, Nabi SAW banyak sekali mengucapkan apa? Di dalam rukuk dan sujudnya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ya, jadi dalam doa rukuk dan sujud itu,
itu ada hikmah yang terkandung di dalamnya, khususnya setelah penaklukan kota Makkah ini. Apa doanya? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Baik, silakan muadzin kumandangkan azan terlebih dahulu, nanti kita tuntaskan sedikit lagi. Baik jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perdalam, kita hayati kata-kata fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, maka akan jelas bagi kita hikmah di baliknya. Yani annahu idza jaa nasrullahi wal fath faqad qaruba ajaluk. Ini bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau pertolongan Allah itu sudah datang, kemenangan itu tiba, maka sebenarnya ajalmu telah dekat. Makanya surat An-Nasr ini menjadi tanda Nabi sallallahu alaihi wasallam akan wafat. Ya. Surat An-Nasr ini juga tadi selain bisyarah, ini juga menjadi pertanda ya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu akan wafat. Makanya ma baqiya 'alaika illa tasbih bihamdi rabbika wal istighfar. Ya. Tidak ada lagi kecuali hanya apa? Senantiasa bertasbih ya, dengan memuji Rabbmu dan beristighfar. Jadi kenapa pesannya fasabbih bihamdi rabbik dan wastaghfir? Ya, bertasbihlah dengan mensucikan, ya, tasbih itu dengan apa? Bersucikanlah Allah Subhanahu wa taala maqrunan bil hamdi, disertai dengan apa? Pujian. Ya. Wat tasbihu tanzihullah taala amma la yaliqu bi jalali. Tasbih itu maknanya adalah mensucikan Allah dari apa yang tidak patut, tidak layak dengan keagungannya. Bihamdi rabbik, walhamdu, dengan memuji Rabbmu, memuji Allah itu adalah dengan menyanjungnya, memujinya dengan bil kamal, ats-tsana'u alaihi bil kamal ma'al mahabbati wat ta'zim, memujinya atas kesempurnaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala secara mutlak, ya, disertai dengan rasa cinta dan pengagungan kepadanya. Jadi di sini Nabi SAW diperintahkan untuk menggabungkan antara tanzih dan hamd, antara penyucian Allah Subhanahu wa taala, mensucikan Allah dari segala macam hal yang tidak layak baginya, dan pujian, sanjungan atasnya yang disertai dengan rasa cinta dan pengagungan. Kenapa di sini perintahnya? Kenapa Nabi SAW diperintah atau diminta untuk beristighfar? Nah, ini juga menarik. Wastaghfirhu, yani is'alhu al-maghfirah, mohonlah kepada Allah al-maghfirah, ampunan. Jadi yang diperintahkan di sini ada dua. Allah memerintahkan at-tasbih al-maqrun bil hamd, mensucikan Allah dengan diiringi pujian, sanjungan kepada Allah. Kemudian perintah yang kedua istighfar. Ya. Kenapa istighfar? Ya. Padahal ini merupakan bisyarah, nikmat yang besar. Ya. Di sini Imam Al-Qurtubi rahimahullah menyebutkan beberapa alasan. Kenapa Nabi SAW diminta untuk beristighfar di sini? Ya. Kenapa selain bertasbih, ya, juga diminta untuk beristighfar? Inilah yang sebenarnya dituntut dari seorang hamba. Yang namanya hamba itu kan banyak dosa, maka butuh ampunan. Butuh banyak ampunan juga dari Allah Subhanahu wa taala. Karena memang sebagaimana sabda Nabi SAW, salah seorang di antara kalian tidak akan masuk surga dengan amalnya.
lan yadkhula ahadun minkumul jannah bi'amalihi. Tidak akan masuk ke dalam surga salah seorang di antara kalian dengan amalnya. Sampai para sahabat menanyakan, wala anta ya Rasulullah? Ya. Tidakkah kau juga ya Rasulullah? Iya, kata Nabi. Wala ana. Tidaklah juga aku. Illa an yataghammadani Allahu birahmah. Hanya saja aku oleh Allah Subhanahu wa taala diliputi dengan apa? Rahmatnya. Jadi seseorang ya, kalau hanya dengan amalnya saja itu rasanya tidak pantas masuk ke dalam surga, tidak bisa menjadikan dia masuk ke dalam surga. Maka apalagi amalnya ya tidak seluruhnya amal saleh, ada amal yang membutuhkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri merasa memiliki banyak kekurangan. Beliau bandingkan dengan nikmat besar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepadanya, itu tidak sebanding. Artinya beliau menilai bahwa kekurangan beliau dalam menunaikan hak tersebut adalah dosa. Dan alasan lainnya yang disebutkan oleh Imam Qurtubi juga, beristighfar itu dalam rangka ibadah kepada Allah. Dan juga sebagai ini peringatan bagi umatnya. Pesannya bagi kita sebagai umatnya apa? Kalau Nabi SAW saja yang maksum, terlepas dari kesalahan saja masih diminta oleh Allah untuk beristighfar kepadanya, maka bagaimana dengan kita yang berlumuran dengan dosa? Tentu selain Nabi SAW pasti punya banyak dosa yang lebih pantas untuk banyak beristighfar. Teman sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika bertambah nikmat kita diperintahkan untuk banyak bersyukur. Ketika bertambah dosa dan maksiat kita diperintahkan untuk banyak beristighfar. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada sebuah riwayat di sini yang kalau seseorang itu cerdas, ya, dia akan mendapatkan suatu pelajaran yang berharga. Ya, ini riwayat yang riwayat Ibnu Abbas ya. Suatu saat Umar bin Khattab radhiyallahu an mengundang para sahabat. Ya. Dan Umar mengajak Abdullah bin Abbas bersama mereka. Dan kata Ibnu Abbas apa? Kata Ibnu Abbas, seingatku, ya, Umar itu tidak mengajakku saat itu selain untuk apa? Mempertontonkan kepada sahabat-sahabat yang lainnya tentang kualitas keilmuannya. Ya. Umar lantas bertanya kepada para sahabat yang ada di situ, mata quluna fi hadhihi surah. Itulah ya. Apa komentar kalian tentang makna ya surat Idza Jaa Nasrullah gitu ya. Dibacakan dari ayat pertama sampai terakhir. Para sahabat saat itu menafsirkan sesuai dengan apa yang tampak bagi mereka. Ya, sebagian sahabat menafsirkan ayat tersebut, berkomentar tentang ayat ini, setahu kami kita diperintahkan agar memuji Allah. Ya, gitu kan? Ketika diberi pertolongan dan kemenangan. Ya. Sebagian lagi berkomentar kalau apa? Ketika kita diberi pertolongan kalau kami tidak, ada sebagian sahabat yang mengatakan kami tidak tahu. La nadri, gitu ya. Ya, qala ba'dhum la nadri. Sebagian yang lainnya mengatakan aku tidak tahu. Gitu kan? Atau bahkan walam yaqul ba'dhum syai'a. Ya. Bahkan ada yang tidak berkata sedikit pun, tidak berkomentar. Tidak ada yang berkomentar sama sekali. Ya. Lantas Umar
mengatakan kepada Ibnu Abbas, "Ma taqulu ya Ibnu Abbas?" Wahai Ibnu Abbas, ya. Kamu menafsirkan ayat ini bagaimana gitu ya. Maka Ibnu Abbas menjelaskan, "Ya Amirul Mukminin, huwa ajalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Ini menunjukkan kedalaman ilmu Ibnu Abbas. Dan sebagaimana yang didoakan Nabi SAW kan, Ibnu Abbas sebagai habrul ummah, ya tintanya umat ini, ya, beliau adalah alimnya para sahabat walaupun di usia yang belia. Menunjukkan ketajaman fikirannya, kedalaman ilmunya. Karena beliau juga pernah didoakan Nabi SAW, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil gitu kan. Kata Ibnu Abbas, "Ya Amirul Mukminin, huwa ajalu Rasulillah. A'lamahu Allah idza jaa nasrullah wal fath. Fathu Makkah. Fadzaka 'alamatu ajalik." Surat tersebut adalah pertanda wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wafatnya Rasulullah sallam sudah dekat. Allah memberitahunya, ya, dengan ayatnya idza jaa nasrullahi wal fath, jika telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Fathu Makkah fadzaka alamatu ajalik. Itu merupakan atau berarti penaklukan Makkah yang itu adalah tanda ajalmu. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bertasbihlah, ya, karenanya bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan mohonlah ampunan, sesungguhnya dia maha menerima taubat, menerima ampunan. Faqala Umar, wallahi ma a'lamu minha illa ma ta'lam. Aku tidak tahu penafsiran ayat tersebut selain seperti yang kau ketahui Ibnu Abbas. Ya, sekali lagi di sini juga menunjukkan keutamaan sahabat Ibnu Abbas. Bagaimana Ibnu Abbas memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh sahabat-sahabat lainnya. Beliau memiliki kecerdasan, pengetahuan yang dengan izin Allah Subhanahu wa taala mengungguli sahabat-sahabat lainnya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita cukupkan sekian untuk penjelasan ayat-ayatnya. Insyaallah masih ada satu lagi di pertemuan berikutnya, yaitu tentang faedah-faedah. Di sini nampaknya ada sekitar 17 faedah, ditambah lagi dengan faedah lain, bagaimana cara mempersiapkan diri berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaifa yakunu, atau dengan apa kita mempersiapkan diri untuk berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu insyaallah akan kita bahas di pertemuan berikutnya, sekitar 17 faedah dari surat An-Nasr ini. Ya, apa pelajaran, ibrah yang bisa kita ambil dari surat yang pendek namun syarat dengan pelajaran dan maknanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik, senantiasa berikan taufik kepada kita dan keistiqomahan, kesabaran, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima setiap amalan yang kita kerjakan. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.